Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita bersaat teduh. Firman Tuhan yang kita dengarkan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-35. Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-35. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca Injil, baik itu ada di Matius, Markus, Lukas, maupun Yohanes, kita akan mendapati bahwa pengajaran Tuhan tidak hanya pengajaran yang biasa. Artinya dengan kata-kata biasa dimengerti oleh orang. Ada banyak di sana juga kita temukan perumpamaan-perumpamaan yang kadang-kadang sulit untuk diterima oleh akal pikiran kita. Dan memang kenapa Tuhan sengaja mengajarkan tentang kerajaan surga, tentang karya Tuhan kadangkala melalui perumpamaan. Sebab dengan perumpamaan orang akan berpikir, terutama kepada mereka yang tidak mempercayai terhadap kehadiran Mesias. Mereka yang berusaha untuk menolak Yesus. Dan pasti kita tahu siapa mereka. Yesus memang memberikan itu agar mereka semakin memahami bahwa di balik setiap pengajaran yang kadang-kadang sulit untuk diterima, Tuhan ingin menunjukkan karya Allah yang sedemikian hebat terhadap semua orang, bukan hanya kepada mereka yang dipilih oleh Allah melalui bangsa Israel, tetapi kepada semua orang. Maka seperti yang tertulis di dalam Injil Matius ada beberapa perumpamaan di sana. Seringkali perumpamaan itu diberikan kepada orang banyak, tetapi tanpa penjelasan agar mereka berusaha memahami betul apa rahasia di balik perumpamaan itu. Namun kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus menjelaskan agar murid-muridnya semakin dibekali kata-kata yang sulit dijelaskan agar murid-murid tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Seperti yang tertulis di dalam ayat 35 ini. Yesus mengatakan tentang hal kerajaan surga. Di dalam ayat yang terdapat perikop perumpamaan tentang biji sawi dan ragi, Tuhan Yesus membentangkan perumpamaan itu kepada mereka yang dimaksudkan adalah ahli Taurat Farisi yang seperti saya katakan tadi berusaha untuk menolak Yesus. Di situ memang tidak mudah untuk diterima oleh banyak orang termasuk para murid. Namun kemudian ketika Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-35, ia ingin menjelaskan kepada mereka bahwa perumpamaan-perumpamaan itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menggenapi karya Allah yang sudah terbentang dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Selain itu, mengungkapkan rahasia Tuhan tentang keselamatan yang diberikan kepada semua manusia. Dalam kesempatan itu Tuhan mengatakan begini, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Khusus berkaitan dengan perumpamaan itu, Tuhan ingin mengatakan bahwa kerajaan surga yang seumpama biji sesawi kecil mulanya, tetapi kemudian besar adanya, itulah yang sedang dikerjakan oleh Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghendaki kepada semua orang juga demikian. Mereka yang percaya kepada Tuhan
mau tumbuh di dalamnya dan berkarya untuk keselamatan. Oleh karena itu ketika ayat ini mengatakan tentang hal-hal kerajaan surga, Yesus mengendaki supaya kita umat kepunyaan Tuhan, seperti ketika ia mengatakannya kepada murid, mau sungguh-sungguh memahami arti pengajaran Tuhan terhadap kerajaan surga yang memang harus kita wujudkan senantiasa dalam hidup. Ia harus tumbuh tidak hanya melalui pengajaran, tetapi ia juga harus tumbuh melalui pemahaman, melalui pembelajaran setiap umat kepunyaan Tuhan. Karena yang dimaksudkan hal kerajaan surga bukan hanya soal keadaan yang luar biasa di surga sana. Tetapi kerajaan surga adalah kita masing-masing yang memahami bahwa kita ini dipilih oleh Allah, merasakan damai sejahtera Kristus, mendapatkan keselamatan kekal, dan itu harus kita lakukan di sepanjang kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kesempatan ini kita diajak untuk memahami perumpamaan-perumpamaan Yesus tentang kerajaan surga, kita harus bersyukur bahwa di dalamnya Tuhan mengingatkan kepada kita kerajaan surga bukan hanya di luar sana. Kerajaan surga ada di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita mau tumbuh, mau berkembang, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena itu, semoga kita dimampukan hari ini untuk mau mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan shalom, kerajaan Tuhan di muka bumi, di kehidupan sehari-hari kita, dalam semua peristiwa yang kita hadapi. Karena Tuhan pasti akan selalu menuntun, menguatkan, dan memberkati kita. Amin.